Bab 103, Aku Keberatan. Kota Jiangping, ibu kota provinsi, di dalam sebuah villa mewah. Seorang anak muda berusia 30 tahunan, duduk di atas sofa kulit asli mahal, satu tangan memegang gelas anggur yang berisi penuh anggur langka, satu tangan lainnya memegang ponsel. Mendengar laporan Sane Wei, wajahnya tidak terlihat terkejut sedikit pun, tersenyum samar, karena begitu, aku akan bertemu sendiri dengannya. Anak muda ini adalah salah satu anak keluarga Meng, keluarga kaya ibu kota provinsi, bernama Heng Meng. Setelah menutup telepon, Heng Meng tersenyum sedikit, barang yang aku, Heng Meng, sukai, tidak pernah tidak kudapatkan. Di sisi lain, Jerry yang baru kembali ke villa, Yuri Zhou bergegas berlari mendekat. Dia melihat semua yang terjadi di luar villa, hanya saja setelah tahu lawan adalah keluarga Wei, dia mana berani keluar. Jerry Yang, kamu katakan sejujurnya, kamu punya berapa banyak uang? Yuri Zhou tidak berterima kasih Jerry yang membiarkannya tinggal di sini, sebaliknya mulai mengincar dompet Jerry Yang. Ibu, apa yang kamu lakukan? Wajah Lesikin marah, dia sudah sangat tidak enak Jerry yang bisa membiarkan mereka sekeluarga tinggal di sini. Siapa tahu Yuri Zhou tak disangka masih tidak merubah sifat buruknya. Yumikin berkata mengejek, Kak, apa kamu masih tidak tahu karakternya? Melihat kakak ipar dapat membeli villa sebesar ini, pasti mengincar uang kakak ipar. Aku ini demi kamu, apa kamu tidak tahu bagaimana Jerry yang 5 tahun yang lalu? Sebelum menikah denganmu, dia sangat miskin, sekarang memiliki uang, kalau begitu itu juga harta bersama kalian setelah menikah. Yuri Zhou tidak merasa malu sedikit pun, sebaliknya di hadapan Jerry yang berkata pada Lesikin, jadi semua yang dia miliki sekarang, setengahnya adalah milikmu, bila sekarang tidak mengatakan dengan jelas, nanti bila bercerai, bukankah akan rugi besar? Jerry yang sudah lama tahu Yuri Zhou tidak tahu malu, juga sudah terbiasa, jadi setelah Yuri Zhou mengatakan ucapan ini, dia tidak merasa heran. Untuknya, Yuri Zhou seperti semut, bila perhitungan dengan orang seperti ini, maka sama saja membuang waktu. Ibu, kenapa kamu bisa mengatakan ucapan yang begitu tidak tahu malu? Lesikin tidak percaya, apalagi, apa hubungannya denganku bila Jerry yang memiliki berapa banyak kekayaan? Bila kamu masih meributkan hal tidak masuk akal seperti ini lagi, maka pindah dari sini. Walaupun Lesikin tahu karakter Yuri Zhou, namun setelah mendengar ucapannya ini, dia tetap sangat marah. Dia dibuat menangis marah karena ucapan Yuri Zhou. Yumikin juga marah, di matamu hanya ada uang, berkata demi kakak, sebenarnya bukankah demi dirimu sendiri? Takut kakak ipar suatu hari tidak senang, mengusirmu keluar, kamu tidak memiliki villa sebagus ini lagi untuk tinggal. Tutup mulut. Yuri Zhou dari malu menjadi marah, aku sia-sia memelihara kalian hingga sebesar ini, semuanya sekelompok orang yang tidak tahu terima kasih. Selesai bicara, dia menatap Jerry yang dengan marah, jangan mengira hal ini selesai begitu saja, bila tidak menjelaskan dengan jelas kamu sebenarnya memiliki berapa banyak harta, aku tidak akan selesai denganmu. Boom, boom, boom. Yuri Zhou berbalik kembali ke kamarnya. Kak, kamu jangan menangis lagi, bila marah dengan orang yang hanya mementingkan uang seperti dia akan membuatmu mati marah. Yumikin memeluk Lesikin, walaupun sedang menghibur kakaknya, namun sepasang matanya merah. Jerry yang menghela napas, bagaimana bisa ibu seperti ini mendidik putri yang begitu pengertian seperti Lesikin dan Yumikin? Mungkin, dia tidak pernah mengurus kakak beradik ini, dari kecil mereka harus menghadapi semuanya sendiri, jadi baru begitu pengertian. Setelah mereka sekeluarga selesai beres-beres, pagi hari sudah berlalu. Yuri Zhou melanjutkan hidup senang sebelumnya, duduk di atas sofa menonton televisi, makan dan minum sendiri, di atas meja tamu dipenuhi kulit buah dan kulit buah kering, jelas tidak berencana membuat makan siang. Kak, aku pergi makan di luar, nanti sore langsung pergi ke perusahaan. Setelah Yumi Zhou membereskan kamarnya, dia pergi ke kamar Lesikin menyapanya, lalu meninggalkan puncak awan.
Lesi Qin masih sedih, dengan mata merah menatap ke arah Jerry yang berkata, Jerry Yang, maaf, ibuku adalah orang seperti ini, lewat beberapa hari aku akan menempatkan dia dan ayah di rumah di luar, biar mereka pindah. Lesi Qin sudah lama diperas habis oleh Yuri Zhou, seorang GM grup Sanhe, namun bahkan tidak mampu membeli dengan harga penuh sebuah rumah di kompleks biasa. Lesi, aku sudah lama mengatakan kamu adalah istriku, asal orang dan hal yang berhubungan denganmu, maka menjadi orang dan urusanku. Jerry yang menatap Lesi Qin dengan ekspresi lembut, tidak peduli ibu orang seperti apa, asal dia tidak melakukan hal yang menyakitimu dan happy, aku tidak akan berbuat apa-apa padanya. Tapi dia terus melakukan hal yang menyakitimu. Hati Lesi Qin tersentuh, juga merasa tidak sepadan untuk Jerry Yang. Jerry yang tersenyum samar, lalu kenapa? Dia tidak berani memukul, hanya bisa bicara, mukaku begitu tebal, dia memaki 1-2 kalimat lalu bisa bagaimana? Lesi Qin akhirnya dibuat tertawa oleh ucapan Jerry Yang, dengan kesal memutar mata, kamu memang bermuka tebal. Tawa ini, sangat mempesona. Untuk sesaat, Jerry yang dibuat terpana, selama ini, dia sepertinya pertama kalinya melihat Lesi Qin tertawa padanya. Di wajahku tidak ada bunga, kamu sedang lihat apa? Merasa sedikit malu dipandang oleh Jerry Yang, pipi Lesi Qin memerah, sangat menggemaskan. Saat kamu tersenyum sungguh cantik. Wajah Jerry yang penuh dengan senyum. Lesi Qin tiba-tiba merasa hidungnya sedikit pedas, melihat pria di depannya ini, dia tidak tahu apa perasaan di dalam hatinya, namun yang bisa dipastikan adalah, ada rasa bersalah. Sebenarnya, yang dia inginkan tidak banyak, hanya satu senyumannya bisa membuatnya begitu puas. Es di lubuk hati Lesi Qin tiba-tiba melumer. Temani aku makan siang. Lesi Qin menarik hidungnya untuk menutupi emosinya, bibirnya membentuk lekungan samar, berkata dengan ekspresi arogan. Ini pertama kalinya Jerry yang merasa suasana hatinya sebaik ini, mengendarai Phaeton yang sederhana itu, sepanjang jalan bersenandung, di matanya ada senyum yang menggantung. Sangat bodoh. Lesi Qin tiba-tiba diam-diam tertawa. Setelah makan siang, di bawah permintaan paksa Lesi Qin, Jerry yang mengantarkannya ke grup Sanhe. Untuk Lesi Qin, asal dirinya bekerja lebih keras lagi baru bisa membalas Jerry Yang. Di sisi lain, Yumi Qin juga bekerja lebih keras lagi, hanya demi bisa mengejar langkah Jerry Yang. Grup Yanchen, di dalam ruang rapat besar tingkat teratas. Robin Luo duduk di tempat duduk pimpinan, di bawahnya semuanya adalah karyawan perusahaan cabang. Hari ini mengundang semuanya rapat karena ingin mengumumkan sebuah pengangkatan personel. Tatapan Robin Luo menyapu semua orang, berkata dengan ekspresi serius dan sungguh-sungguh. Di bawah tatapan penuh harap semua orang, Robin Luo mengumumkan sendiri pelantikan, demi keperluan pengembangan bisnis perusahaan, melalui keputusan dan penelitian perusahaan, mengangkat rekan berikut sebagai personalia baru, sekarang diumumkan. Menunjuk Yumi Qin menjabat sebagai wakil GM perusahaan cabang grup Yanchen, membantu GM memimpin pekerjaan manajemen sehari-hari perusahaan cabang. Pelantikan ini mulai dilaksanakan di hari keputusan diumumkan. Begitu pelantikan diumumkan, semua orang tercengang, bahkan Yumi Qin juga sangat terkejut. GM Luo, aku keberatan dengan pelantikan kali ini. Di saat ini, tiba-tiba ada orang yang berdiri, menunjukkan tidak puas atas pelantikan ini di depan umum. Bersambung.